Assalamualaikum pecinta film dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Hilman. Kumaha Damang Sadayana, Dawn of the Dead adalah sebuah film remake dari film zombie tahun 1978 dengan judul yang sama. Nah, menariknya, film yang tayang tahun 2004 film ini disutradarai oleh Zack Snyder dan mendapatkan rating 7,3 dari IMDb. Setelah Anna menyelesaikan pekerjaannya sebagai perawat di salah satu rumah sakit, Anna yang pulang dan langsung disambut oleh sang suami di kasur. Nah, keesokan paginya, Pak suami dikagetkan oleh kedatangan anak tetangga yang mulutnya penuh dengan luka dan darah. Lalu, si bocil itu tiba-tiba menyerang Pak suami. Melihat hal tersebut, Anna pun langsung gercep menutup pintu dan mencari pertolongan. Namun sayangnya, sang suami telah terinfeksi. Anna yang sudah fix jadi janda ini pun berusaha kabur dari rumahnya. Dan Anna sempat shock melihat kondisi komplek perumahannya itu yang sudah kacau balau. Nah, singkat cerita, Anna bertemu Pak Polisi yang bernama Cannon yang sempat menodongkan bedil padanya. Lalu mereka berdua pun bertemu Michael, si sales elektronik, dan sepasang pasutri yaitu Andre, nggak pakai Taulani, dan istrinya Luda yang lagi hamil besar. Saat mereka berusaha masuk untuk berlindung di sebuah mall, mereka sempat diserang oleh segerombolan zombie dan Pak Pol pun sempat terluka pada bagian tangannya. Merasa tidak aman, mereka berlima pun naik lift ke atas. Namun sayang, ketiga security yang dipimpin oleh CG, pria yang berjembros ini, meminta mereka menyerahkan senjata yang mereka bawa jika ingin tinggal di lantai atas ini. Singkat cerita, akhirnya mereka membuat tanda SOS, berharap ada pesawat lewat untuk meminta bantuan, dan mereka pun melihat korban lain bernama Andi yang ada di toko senjata yang berada di seberang. Helicopter. Hey, it's coming. Hey, Please. Keesokan harinya, ada sebuah truk barang yang membawa lebih banyak korban. Di sini, ketiga security ini sempat menolak kedatangan korban yang ada di dalam truk tersebut. Namun akhirnya, para pendatang baru itu yang terdiri dari Norman, Steve, Tracker, Monica, Glenn, Frank, dan putrinya Nicole berhasil masuk ke dalam mall dengan membawa seorang wanita gemuk yang udah sekarat yang akhirnya berubah menjadi zombie. Holy shit! Saat mereka sedang berkumpul, Anna pun berteori bahwa penyakit ini disebabkan oleh gigitan dari orang yang terinfeksi. Hal ini dia yakini karena dia sudah melihat hal itu dengan mata kepalanya sendiri. Menyadari hal itu, Frank yang ternyata terinfeksi pun akhirnya diisolasi karena akan menjadi ancaman. Dan benar saja, mau tidak mau, Pak Pol pun harus menembaknya. No! No! Leave my dad alone. Go away. I couldn't ask for anything more than a daughter. Seiring berjalannya waktu, segala sesuatunya terlihat berjalan normal. Mereka mulai saling mengenal dan berinteraksi satu sama lain. Bahkan, Kenneth dan Andy pun mulai bersahabat dengan cara menulis pesan di papan tulis. Nah, pada suatu hari, listrik di mall tiba-tiba saja mati. Lalu CG, Bud, Michael, dan Cannon pergi ke parkiran untuk mengaktifkan generator. Di sana mereka pun menemukan seekor anjing dan membawanya. Namun sayangnya, tiba-tiba seekor zombie menyerang Bud. That dog's just fucked up. Come on, let's go! Sementara itu, Luda yang sudah terinfeksi dan siap melahirkan diikat oleh Andre agar tidak menginfeksi siapapun. Meski pada akhirnya, Luda harus meninggal dunia dan berubah menjadi zombie.
Norma yang melihat hal itu dengan refleks nembak luda agar tidak menginfeksi lebih banyak orang, dan terjadilah baku tembak antara Andre dan Norma yang mengakibatkan mereka berdua pun akhirnya meninggal dunia. Lalu bagaimana nasib sang bayi yang baru lahir? Ya, bayi itu juga ternyata sudah terinfeksi dan terlahir sebagai zombie. Maka harus Dengan adanya kejadian ini, Anna beserta orang-orang yang ada di mall akhirnya mengubah rencana. Yang awalnya mereka menunggu bantuan yang tak kunjung datang, sekarang mereka sepakat nekat meninggalkan mall tersebut dan pergi menuju Marina. Because now I realize that there's some things worse than death. I don't want to die here. I'm in. Persiapan untuk perjalanan yang bakal penuh liku pun dilakukan dengan memodifikasi 2 bus yang kebetulan terparkir di mall. Mereka memodifikasi menjadi kendaraan tangguh. He's a hell of a shot too. We're gonna need him. Tucker. All right, we need a solution. We need to get some food over there. Mereka yang mengetahui kalau Andy butuh suplai makanan akhirnya mengirim Chip, si anjing yang ditemukan di parkiran itu. Nah, walaupun para zombie itu tidak menyerang si anjing, namun para zombie itu berhasil menerobos masuk ke dalam toko senjata. Damn, those bastards bite hard. Jesus, you got me good. Khawatir akan keberadaan Chip, Nicole pun nekat menggunakan truk untuk menyelamatkan anjingnya itu. Aduhnya si Eneng teh. Dan apesnya, Andy ternyata sudah berubah menjadi zombie, yang membuat Nicole pun terjebak di sana. Demi menyelamatkan Nicole, sekaligus mengambil tambahan amunisi, mereka para pejantan tangguh ini menggunakan gorong-gorong untuk menuju toko senjata. And I'm sorry, brother. Setelah bersusah payah menyelamatkan Nicole dan membunuh Andy yang sudah menjadi zombie, si tracker ketiban sial. Dia malah jatuh masuk ke dalam gorong-gorong karena dikepung zombie dan membuat kakinya patah. Dan sialnya lagi, para zombie itu terus mengejar mereka hingga masuk ke dalam mall. Hingga akhirnya mau tidak mau, rencana menuju Marina dimajukan. Dan disinilah adegan epik di film ini dimulai. Menurut saya, Zack Snyder cukup sukses membuat ulang film horor Dawn of the Dead ini. Tentunya ada beberapa perubahan, salah satunya dari segi cerita, dan kerennya dari zombie versi Snyder justru lebih greget karena para zombinya ini bisa lari dan lebih fokus pada upaya untuk menyelamatkan diri dari teror para zombie. Dan banyak adegan horor yang intens, brutal, tapi tetap ada kelemahannya di film ini, yaitu terlalu banyak karakter yang muncul. Sebetulnya Anna sebagai tokoh utama dan beberapa pemain berikutnya itu sudah cukup. Ini malah ada tambahan lagi. Jadi ya, gimana pendapat kalian tentang film ini? Buat kalian yang sudah nonton, silahkan tulis di kolom komentar, dan yang belum, silahkan nonton. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bila kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.